Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Teofilia Sinaleenupun dengan NIM 202593003. Saya dari PSDKU Aru, program studi guru sekolah dasar. Oke, baik, di saat ini saya akan menyampaikan hasil dari UAS saya dengan pembahasan pertama, yaitu urgensi pendidikan IPS di daerah 3T, yaitu Maluku. IPS penting bagi siswa SD di daerah 3T Maluku karena 1. Membentuk kemampuan sosial siswa melalui pemahaman nilai gotong royong, toleransi, dan hubungan sosial khas Maluku seperti Pela Gandong. Yang kedua, mengembangkan kemandirian terutama dalam menghadapi kondisi geografis kepulauan, memahami cuaca laut, dan mengenal pekerjaan masyarakat seperti nelayan dan petani. Serta 3, memperkuat identitas lokal dengan mengenalkan adat, sejarah negeri, tradisi sasi, dan budaya maritim untuk mengatasi hambatan seperti ketersediaan buku relevan dan minimnya fasilitas. Solusi inovatif yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, menghadirkan tokoh adat atau nelayan sebagai narasumber, membuat media lokal sederhana seperti peta desa dan cerita rakyat, serta menggunakan bahan ajar murah seperti kartu gambar, proyek lapangan, dan rekaman audio. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, analisis buku IPS nasional untuk konteks 3T Maluku. Buku IPS nasional memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, representasi buku kurang membuat adat negeri, kegiatan nelayan, tradisi sasi, dan kehidupan maritim. Yang kedua, bahasa yang digunakan kurang familiar dan tidak menyesuaikan kosakata anak daerah. Yang ketiga, konteks kehidupan banyak menampilkan situasi kota besar, sawah, atau pabrik yang tidak relevan dengan Kepulauan Maluku. Untuk memperbaikinya, buku perlu dikembangkan dengan memasukkan ilustrasi dan cerita lokal, menambah glosarium bahasa daerah, menyediakan fitur cerita dari Maluku, dan aktivitas berbasis lingkungan seperti observasi pantai dan wawancara tetua adat. Dengan demikian, buku menjadi lebih inklusif dan ramah bagi siswa daerah 3T. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, pembelajaran IPS berbasis literasi sosial dan 4C. Strategi pembelajaran dapat dirancangkan dengan yang pertama, critical thinking melalui analisis masalah lokal seperti sampah laut atau pentingnya tradisi sasi. Yang kedua, creativity membuat peta desa dari daun pasir atau batu. Yang ketiga, kolaborasi bekerja kelompok untuk mengamati aktivitas pelabuhan, pasar ikan, atau gotong royong desa. Yang keempat, communication mempresentasikan cerita adat, tradisi negeri, atau profesi orang tua. Inovasi yang tetap dapat dilakukan tanpa fasilitas lengkap meliputi penggunaan bahan alam sebagai media pembelajaran, pembuatan kartu gambar sederhana, pembelajaran di luar ruang, di pantai atau kebun, rekaman suara guru sebagai materi, serta pembelajaran peran tentang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran IPS yang aktif, kreatif, dan
kontekstual, meskipun fasilitas sangat terbatas. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu penerapan CTL dalam pembelajaran IPS SD di daerah 3T Maluku. Model CTL dapat diterapkan dengan menerapkan 3 metode utama, yaitu yang pertama, relating, yaitu guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya mempelajari peta melalui pemetaan daerah atau memahami kegiatan ekonomi dari aktivitas nelayan dan pasar lokal. Yang kedua adalah experience, yaitu siswa belajar melalui pengalaman langsung seperti observasi pantai, pelabuhan rakyat, kebun pala, serta wawancara tetua adat tentang tradisisasi dan sejarah negeri. Ketiga, cooperating, yaitu siswa bekerja kelompok melalui proyek seperti peta desa, laporan gotong royong, atau dokumentasi adat lokal. Melalui CTL, isu global seperti perubahan iklim, sampah laut, dan kerusakan ekosistem dapat dipahami secara konkret karena siswa melihat dampaknya langsung di wilayah mereka. CTL juga memperkuat pemahaman multikultural dan kebinekaan melalui pengenalan adat Pela Gandong, interaksi antar negeri, serta kerjasama kelompok yang melibatkan keberagaman layar belakang siswa. Kepada pembahasan yang kelima, yaitu tantangan dan solusi pembelajaran IPS digital di daerah 3T Maluku. Pembelajaran IPS digital menghadapi 3 tantangan, yaitu yang pertama, keterbatasan fasilitas TIK seperti internet lambat, listrik tidak stabil, dan perangkat yang minim. Yang kedua, kompetensi guru yang masih rendah dalam menggunakan teknologi pembelajaran, dan yang ketiga adalah kesiapan siswa yang terbatas karena banyak yang tidak memiliki HP atau akses digital. Solusi kreatif dan realistis yang dapat dilakukan meliputi penggunaan materi offline, berbentuk PDF, gambar, dan rekaman suara yang dapat dibagikan melalui Bluetooth, pemanfaatan radio sekolah atau rekaman audio guru sebagai media belajar tanpa internet, penggunaan WhatsApp secara ringan untuk mengirimkan tugas foto atau pesan suara, serta kombinasi media sederhana seperti peta manual, kartu gambar, dan poster lokal. Guru juga dapat mengikuti pelatihan mini untuk membuat bahan ajar digital sederhana sehingga inovasi pembelajaran tetap berjalan dengan biaya yang rendah dan sesuai dengan kondisi daerah 3T. Mungkin itu saja hasil dari UAS saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.